adalah penyataan ya. Misal kita memiliki penyataan jika semua penduduk membuang sampah ke sungai, maka pada musim hujan beberapa kota terendam banjir. Nah, ada pernyataan yang pertama di sini adalah beberapa penduduk tidak membuang sampah ke sungai atau pada musim hujan beberapa kota terendam banjir. Yang kedua, jika pada musim hujan semua kota tidak terendam banjir, maka beberapa penduduk tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, jika semua penduduk tidak membuang sampah ke sungai, maka pada musim hujan beberapa kota tidak terendam banjir. Nah, di antara pernyataan 1, 2, 3 yang senilai dengan pernyataan P yang mana? Di sini kalau kita lihat pernyataan P, di sini adalah bentuknya adalah bentuk implikasi, karena ciri-cirinya adalah memakai kata jika dan di sini ada kata maka, ya. Nah, untuk implikasi ini P implikasi Q itu akan bernilai senilai ya atau ekivalen ya. Itu dengan rumusnya negasi P disjungsi Q, tapi bisa juga dia rumusnya menjadi negasi Q implikasi negasi P ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan soalnya di sini kita analisa satu persatu. Yang mana yang cocok? Di sini kalau kita memakai kata ini disjungsi ya, kata hubungnya adalah atau. Nah, kita lihat pernyataan pertama di sini ada kata hubungnya atau, dan kita buat misalnya seperti ini. Semua penduduk membuang sampah ke sungai, kita misalkan pernyataannya adalah pernyataan P. Pada musim hujan, beberapa kota terendam banjir, maka kita misalkan dia adalah Q di sini. Nah, berarti ekivalen dari ini yang memakai kata atau ya di kalimat pertama ini kan ada kata atau nih. Kita konsentrasi ke rumus yang ini ya. Negasi P disjungsi Q. Negasi P berarti artinya kita mencari negasi dari semua penduduk membuang sampah ke sungai. Ingat, negasi dari semua ada beberapa ya. Beberapa penduduk tidak ya. Jadi ciri-cirinya dari negasi dari semua itu beberapa penduduk tidak membuang sampah ke sungai. Berarti ini benar ya, negasi P di sini ya. Atau karena sesuai dengan rumusnya di sini disjungsi adalah atau Q. Nah, Q ini berarti pada musim hujan beberapa kota terendam banjir. Nah, berarti kita lihat di sini pada musim hujan beberapa kota terendam banjir. Nah, berarti ini pernyataannya adalah benar di sini ya. Nah, yang kedua, jika pada musim hujan semua kota tidak terendam banjir, jadi pada musim hujan di sini kan beberapa kota terendam banjir ya. Tapi pernyataan kedua ini pada musim hujan semua tidak terendam banjir. Ini sebenarnya kata-kata dari negasi dari Q ya. Kenapa disebut negasi Q? Karena di sini kalau kita perhatikan untuk Q itu pada musim hujan beberapa, ini ada kata poin pentingnya nih, kota terendam banjir. Nah, negasi dari beberapa ya kita memakai kata semua tidak ya. Jadi semua kota tidak terendam banjir. Ini negasi Q. Nah, terus yang kedua dia memakai kata ciri-cirinya jika maka. Nah, jika maka berarti termasuk implikasi. Berarti kita lagi konsentrasi untuk mencari rumus yang berpola seperti ini. Di sini udah terlihat ya, jika pada musim hujan semua kota tidak terendam banjir, itu kita buat negasi Q. Di sini negasi Q kita tarik ini, kita misalnya negasi Q. Maka beberapa penduduk tidak membuang sampah ke sungai. Beberapa penduduk tidak membuang sampah ke sungai. Lihat, kita lihat P. Semua penduduk membuang sampah ke sungai. Negasi dari semua berarti beberapa penduduk tidak membuang sampah ke sungai. Jadi ini kita bisa buat negasi P. Nah, berarti ini cocok ya yang kedua karena dia negasi Q. Terus implikasi karena ciri-cirinya adalah jika maka ya. Terus ini negasi P, cocok. Nah, yang ketiga ini udah pasti salah ya karena jika semua penduduk tidak membuang sampah ke sungai, berarti ini kita buat di sini kan semua penduduk membuang sampah ke sungai. Ini artinya semua penduduk tidak membuang sampah ke sungai. Nah, ini bukan berarti ini adalah P, maka di sini adalah negasi P karena negasi dari semua itu adalah beberapa penduduk
tidak membuang sampah ke sungai. Sedangkan kata-kata di sini adalah tetap kata semua, tapi ada kata tidaknya. Ya. Nah, dari sini pernyataan ketiga salah. Berarti yang cocok sesuai dengan rumus ini adalah hanya 1 dan 2.